Salam pemirsa, di tengah dinamika sosial dan ekonomi Tiongkok, muncul sejumlah fenomena yang memicu keheranan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pada masa lalu, pemandangan jalan penuh dengan sosok pengemis, baik pria, wanita, tua maupun muda, yang berpakaian compang-camping dan tampak acak-acakan. Namun beberapa tahun terakhir, mereka seolah menghilang tanpa jejak, seakan ada kekuatan misterius yang menghapus keberadaan mereka. 以前呢，大街上那些乞丐啊，到处都是，男的、女的、老的、少的。可是啊，为什么近些年来却看不见他们的身影了呢？消失的那是无影无踪啊！ Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan dengan pertanyaan besar mengenai fenomena transplantasi organ. Meski transplantasi organ pada dasarnya merupakan upaya penyelamatan nyawa, pertanyaan pun muncul, dari mana asal organ-organ yang digunakan? Sementara data menunjukkan peningkatan kebutuhan organ dan legalisasi yang semakin meluas, ada kejanggalan ketika dilihat dari fakta bahwa banyak orang hilang tanpa keterangan mulai dari pengemis hingga anak-anak yang seolah lenyap. Kondisi ini menimbulkan spekulasi, apakah ada keterkaitan antara hilangnya individu-individu tersebut dan munculnya praktek transplantasi organ ilegal. 每年失踪那么多人口，这边就开始大力推行器官移植，还有成为第一大国，还有合法化。 哪来那么多器官？也不是种大白菜。 Keanehan dalam angka kependudukan dan aktivitas sosial. Secara resmi, Tiongkok memiliki 1,4 miliar penduduk, namun narasi yang berkembang di lapangan justru menggambarkan suasana kota yang lengang. Berbagai kota besar dan daerah yang dulu padat kini kian sepi, mal, jalanan bahkan pabrik-pabrik pun tampak sepi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, kemana perginya sebagian besar penduduk? Apakah mereka menghilang? Ataukah fenomena ini disebabkan oleh faktor lain seperti pergeseran gaya hidup, munculnya layanan digital, atau efek dari pandemi dan kebijakan tertentu? 这大家天天喊着这个街上没有人了，店铺里没有人了，商场里没有人了，那你说这奇怪吧？现在还是14亿人呀。 Beberapa pengamat mencatat bahwa perbandingan antara kondisi saat populasi 1,3 miliar dengan 1,4 miliar seolah menunjukkan paradoks. Padahal secara logika, penambahan penduduk seharusnya diikuti dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi. Misalnya, stasiun kereta api dan pusat perbelanjaan yang dulunya ramai kini terlihat sepi, menimbulkan tanda tanya mengenai arus pergerakan masyarakat. Fenomena migrasi dan diskriminasi usia dalam dunia kerja. Tak hanya fenomena sosial dan kependudukan, dinamika dunia kerja di Tiongkok pun mengalami perubahan signifikan. Diskriminasi usia dalam proses rekrutmen menjadi salah satu sorotan. Berbagai perusahaan, terutama di kota-kota besar seperti Shanghai, dilaporkan mengurangi jumlah tenaga kerja dan bahkan mencatat pengurangan penduduk jutaan dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini semakin kompleks dengan adanya batasan usia yang ketat dalam rekrutmen. Sebagian perusahaan menetapkan batas maksimal 35 tahun, sementara ada pula yang menargetkan usia jauh lebih muda. Kebijakan rekrutmen ini menciptakan dilema serius, mengingat generasi 80-an yang saat ini semakin memasuki usia produktif juga dihadapkan pada hambatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah contoh nyata terdapat di sebuah kelurahan di Guangzhou yang membuka lowongan petugas kebersihan dengan syarat usia di bawah 35 tahun. 以后80后想要扫大街都难了。广州一街道办招环卫工要求35岁以下，设置35岁门槛，你让35岁以上的人干嘛去？ Praktek semacam ini dianggap menimbulkan diskriminasi yang tidak sejalan dengan perkembangan demografis dan ekspektasi masyarakat modern. Tantangan ekonomi dan harapan perbaikan sosial. Di tengah kondisi yang serba kontradiktif, pengurangan aktivitas sosial, hilangnya individu tanpa jejak, hingga diskriminasi dalam dunia kerja, muncul kekhawatiran mendalam terkait dampak jangka panjang terhadap keharmonisan sosial dan stabilitas ekonomi. Sementara upaya untuk mendorong jiwa wirausaha, tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan tanggung jawab sosial terus digalakan, masyarakat masih menyisakan banyak pertanyaan. Mengapa keberadaan pengemis dan anak-anak yang dulunya terlihat jelas di jalanan kini menghilang? Dari mana asal organ yang digunakan dalam transplantasi organ legal dan ilegal? Mengingat masih banyak yang tidak terdeteksi keberadaannya. Bagaimana penurunan aktivitas sosial ini berpengaruh pada dinamika ekonomi yang seharusnya didukung oleh 1,4 miliar penduduk? Apa penyebab utama dari kebijakan rekrutmen dengan batasan usia yang semakin ketat? Dan bagaimana solusi bagi mereka yang terpinggirkan? Pemerintah dan sektor swasta pun diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini.
Diskusi publik dan kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menemukan solusi yang tidak hanya mengatasi permasalahan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan menghargai keberadaan setiap lapisan masyarakat. Kesimpulan, fenomena penghilangan individu, kejanggalan dalam sistem transplantasi organ, penurunan aktivitas sosial, serta diskriminasi usia dalam dunia kerja merupakan tantangan besar yang tengah dihadapi Tiongkok. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dalam struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga menuntut kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Dengan dialog terbuka dan upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan akan tercipta solusi yang mampu mengembalikan kepercayaan publik dan mendorong pemulihan kondisi sosial ekonomi yang lebih seimbang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.